Halo semuanya. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang apa sih, Son? Oke, di sini kita bakal ngomongin tentang how to become a web programmer nih. Jadi di sini kita bakal ngobrolin nih gimana sih caranya untuk menjadi seorang web programmer yang akan disampaikan oleh teman-teman kita semua nih yang ada di sini. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ini ya. Bisa biar kita makin akrab. Oke, mungkin dimulai dari gue dulu. Perkenalkan, nama gue Adis Rosandi, panggil Adis aja gak apa-apa. Oke, perkenalkan, nama gue Sunia Indin Sinaga. Gue di sini berperan sebagai moderator nemenin Adis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Rais, dipanggil Ivan. Dan nama saya Muhammad Fauzan Arsy, kalian bisa manggil Arsy. Nama saya Muhammad Siki Musin, panggil saya Siki aja. Nama saya Nova Febriansyah, biasa dipanggil Nopal. Nah, mungkin langsung aja nih ya kita bahas gimana sih caranya untuk menjadi seorang web programmer biar teman-teman yang di rumah nggak makin penasaran. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kita yang pertama. Sekarang kita mau ngebahas tentang 3 hal yang penting yang harus diperhatiin jika kita menjadi seorang web programmer. Oke, menurut lu, Van, apa sih hal penting yang harus kita perhatiin buat jadi seorang web programmer tuh? Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 hal penting yang harus dipelajari untuk menjadi programmer secara umum. Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua itu Git, yang ketiga GitHub. Kenapa untuk menjadi seorang programmer itu wajib banget bisa bahasa Inggris? Karena ketika kita belajar, baik berupa video, artikel, atau dokumentasi resmi, bahkan nulis kode itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu, bisa bahasa Inggris itu wajib banget untuk menjadi seorang programmer. Yang ketiga itu Git. Git itu merupakan distributed version control system. Dari definisinya sudah jelas, Git itu men-tracking dan memanage perubahan pada sebuah file. Yang ketiga itu GitHub. GitHub itu intinya sama aja seperti Git. Kalau bedanya Git dengan GitHub, Git itu berada di lokal komputer kita. Lokal komputer itu gampang aja misalnya di rumah masing-masing. Contoh, ada sebuah repo atau folder yang berada di lokal komputer kita. Pada waktu tertentu kita ingin menaruhnya di online atau di hosting. Nah, GitHub itu menyediakan layanan tersebut. Maka repo tersebut dapat diakses oleh seluruh orang jika permissionnya public. Dan perlu diingat lagi, untuk orang yang belajar Git dan GitHub itu mengiranya itu satu hal yang sama, tetapi Git dan GitHub itu berbeda. Namun Git dan GitHub itu mampu bekerja sama dengan baik satu sama lain, dan penggunaan Git dan GitHub itu termasuk dari kerjasama tim, dan fasih berbicara bahasa Inggris itu termasuk dari communication skill. Dan itu sih dari gue. Nah, barusan kita udah dengerin nih penjelasan dari Ivan, 3 hal penting yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang web programmer. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Gue pengen nanya nih sama Sidki, menurut lu definisi dari website itu apa sih, Ki? Kalau setahu gua, website itu adalah kumpulan dari halaman yang ada di situs yang ada dalam domain atau subdomain. Atau biasanya yang orang tahu itu www. Nah, biasanya orang-orang mengunjungi itu untuk mendapatkan informasi, karena fungsi utamanya juga untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang mengunjungi situs itu. Sekian dari gue. Oke, tadi kita udah dengerin tentang definisi dari website. Sekarang kita pengen tahu tentang fungsi dari website. Oke, menurut lu, Van, fungsi dari website itu apa sih? Oke, setelah kita tahu apa itu website sendiri, kita juga perlu tahu fungsi website itu. Nah, sebenarnya fungsi website itu banyak banget. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu sebagai media informasi, di mana setiap orang mampu bisa menyampaikan dan menerima informasi. Yang kedua itu transaksi jual beli online atau e-commerce. Dengan menggunakan website mampu mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk, barang, atau jasa. Yang terakhir ini, web juga berfungsi sebagai komunikasi. Itu sih dari gue. Nah, jadi kan kita baru sudah dengar nih penjelasan apa itu definisi dari website, apa itu fungsi dari website. Nah, ternyata website itu punya jenis-jenisnya loh. Nah, gue balik lagi nih ke Sidki. Kalau menurut dari pandangan lu nih, Ki, jenis-jenis dari website itu ada apa aja sih? Oke, kalau setahu gua, website itu dibagi berdasarkan sifat, tujuan, dan bahasanya. Kalau sifat itu ada 2, yaitu dinamis dan statis. Kalau tujuan itu ada personal website, ada corporate website, ada forum website, ada portal website, dan juga website untuk pemerintahan seperti e-banking dan e-payment. Kalau lalu yang ketiga itu dari bahasa, yaitu ada server side dan client side. Dari gue. Oke, tadi kita udah dengerin definisi, fungsi, terus jenis dari website juga. Sekarang kita pengen tahu tentang alur belajar buat jadi seorang web programmer.
Kayak menurut lu nih Fauzan, gimana sih alur belajar buat jadi seorang web programmer tuh? Oke. Jadi kalau menurut gua alur belajar untuk menjadi seorang web programmer itu ada 3 poin penting nih. Setelah tadi yang disampaikan oleh teman kita Siva. Nah, yang pertama itu pastinya kita harus tahu apa itu internet, apa itu dari isi internet, dan juga kita harus mengetahui apa itu HTTPS. Nah, yang kedua itu ada bagian namanya front end. Apa sih front end itu? Nah, di dalam front end itu ada 3 poin penting nih. Yang pertama ada HTML, ada CSS, dan juga ada JavaScript. Nah, kalau dari HTML tersebut itu berfungsi untuk membuat kerangka dari website. Nah, kalau untuk CSS itu berfungsi sebagai membuat website agar lebih menarik nih. Dan juga kalau misalnya JavaScript itu berfungsi untuk membuat website tersebut lebih menjadi interaktif. Nah, bagian selanjutnya itu ada bagian backend. Nah, di dalam backend itu kita juga biasa menyebutnya server side. Nah, di dalam backend itu ada beberapa bahasa pemrograman yang dapat kita pakai. Contohnya seperti PHP, JavaScript, Java, dan juga masih banyak nih yang lainnya. Nah, di bagian selanjutnya ada namanya database. Di dalam database itu kita bisa juga memakai banyak bahasa pemrograman seperti contohnya MySQL, ada juga Microsoft Server, dan juga PostgreSQL. Nah, selanjutnya itu ada full stack developer. Apa sih full stack developer itu? Nah, full stack developer itu adalah programmer yang bisa menguasai front end dan juga back end secara baik. Jadi bisa menguasai keduanya secara baik. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, gue setuju banget nih sama apa yang baru disampaikan oleh Ojan, gimana alur belajar untuk menjadi seorang web programmer. Kita move on ke materi selanjutnya nih. Web developer itu kan ada front end dan back end ya. Nah, gue pengen nanya ke Noval nih. Menurut lu nih Pal, untuk menjadi seorang web developer terutama di bagian front end, kira-kira tools apa aja sih yang diperluin? Oke, menurut gua tools-tools yang digunakan oleh seorang web developer untuk bagian front end adalah satu, kode editor. Contohnya seperti Atom, Sublime Text, Notepad++, dan Vim. Sublime Text adalah kode editor yang sering digunakan. Kedua ada Chrome Developer Tools. Ketiga jQuery. Keempat Git dan GitHub untuk berkolaborasi dan kerjasama. 5 ada front end framework. Contohnya seperti Bootstrap, Skeleton, Foundation, dan UIKit. Bootstrap adalah front end framework yang sering digunakan. Keenam ada React, JavaScript Library, dan ketujuh ada CSS Preprocessor. Contohnya seperti SAS. Itu saja sih penjelasan gue. Oke, tadi kita udah dengerin tools dari front end. Sekarang gue pengen dengerin tools dari back end. Oke, Sidki, menurut lo apa aja nih? Oke, jadi yang pertama itu ada yang namanya backend framework. Jadi backend framework ini sangat membantu untuk membuat server dengan lebih mudah dan dengan kode yang lebih sedikit. Seperti Express.js untuk JavaScript, Python Django, Ruby on Rails, dan juga Java Spring. Terus di backend juga kita menggunakan banyak kode dari orang yang telah buat yang disebut dengan package untuk melakukan tugas seperti meng-setup atau login, perhitungan, dan autentikasi. Lalu karena kita untuk memakai banyak package, jadi kita menggunakan yang namanya itu package manager. Nah, setiap bahasa ada package manajernya masing-masing, seperti npm untuk JavaScript, pip untuk Python, Blender untuk Ruby, dan Maven untuk Java. Lalu kita juga butuh tempat untuk menyimpan datanya. Kalau ini kita pakai yang namanya database. Database itu untuk mengelola dan menyimpan data. Biasanya database kita gunakan di satu komputer yang terhubung dengan komputer server. Contoh database yang bisa digunakan oleh orang-orang itu adalah MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Sekian dari gue. Oke, jadi kan kita udah bahas nih tools-tools yang biasanya diperlukan oleh seorang front end dan back end web developer. Nah, kita move on ke materi selanjutnya nih. Jadi kita di sini bakal bahas apa aja sih kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh seorang beginner. Namanya aja kan seorang beginner ya, pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, menurut lo nih Pal, kesalahan-kesalahan umum apa aja sih yang biasanya tuh dilakukan oleh seorang beginner? Oke, di sini gue akan menjelaskan tentang kesalahan umum yang dilakukan oleh seorang programmer pemula. 1. Lupa memberikan titik koma di akhir kode. Yang pertama ini sering banget terjadi nih di kalangan pemula maupun senior. Terkadang saat membuat perintah kita lupa untuk memberikan titik koma di akhir kode. Hampir setiap bahasa pemrograman itu membutuhkan titik koma di akhir kode. Kedua, lupa memberikan kurung tutup kurawal. Sama seperti titik koma, tapi kurung tutup kurawal kita pakai saat membuat program menggunakan if atau membuat sebuah kelas.
Hal ini untuk mengetahui sampai mana saja isi dari sebuah kelas tersebut. 3. Query SQL kurang tepat. Query dalam SQL itu sangat penting untuk sebuah program yang menggunakan database. Terkadang kita kurang fokus sehingga query dalam SQL kurang tepat. 4. Lupa memberikan tag penutup pada kode HTML. Dalam web programming ada beberapa kode HTML yang menggunakan tag penutup. Contoh yang gua ambil adalah ketika membuat tag div, kita lupa untuk memberikan tag penutupnya sehingga halaman web yang ditampilkan tidak sesuai dengan harapan kita. Itu saja penjelasan gue tentang kesalahan umum yang dilakukan oleh seorang programmer pemula. Oke, tadi kita udah dengerin apa aja kesalahan umum yang sering dilakuin sama pemula. Sekarang kita mau tahu tentang tips buat jadi seorang web programmer. Oke, menurut lo Fauzan, gimana sih tipsnya biar jadi seorang web programmer tuh? Nah, kalau menurut gue itu ada 4 tips penting nih untuk menjadi seorang web programmer. Yang pertama, pastinya kalian harus belajar bahasa pemrograman tersebut atau skill-skill yang dibutuhkan tuh. Nah, setelah pertama itu kalian belajar dari satu bahasa pemrograman saja. Nah, setelahnya kalian bisa banyak belajar bahasa sehingga lebih mudah karena kalian sudah menguasai satu bahasa sebelumnya. Nah, yang kedua itu pastinya setelah kalian mempunyai modal bahasa pemrograman, pastinya kalian harus mencari pengalaman nih, poin pentingnya. Jadi setelah kalian sudah mempunyai modal belajar, kalian juga harus mencari pengalaman agar kalian tuh lebih terbiasa gitu. Nah, yang ketiga itu pastinya kalian harus punya networking atau membangun jaringan nih. Karena dengan membangun jaringan dan juga networking, kalian pastinya mempunyai relasi yang lebih luas pastinya. Dengan cara kalian bisa bertanya atau ikut komunitas programmer, dan juga sehingga kalian juga tahu nih skill-skill dari yang lebih berpengalaman. Nah, yang terakhir itu pastinya kalian harus mulai membuat program atau proyek kecil-kecilan agar pada saat bekerja nanti kalian sudah terbiasa. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, jadi gue setuju banget nih ya sama apa yang udah disampaikan sama Ojan tentang alur belajar untuk menjadi seorang web programmer. Nah, gue pengen nambahin sedikit nih, kalau dari gue tuh ada 2 soft skill yang emang kita perluin banget, yaitu ada leadership dan teamwork, dimana itu tuh soft skill yang emang dibutuhin di dalam dunia kerja supaya mempermudah kita dalam berkomunikasi saat bekerja sama dalam tim nanti. Itu sih dari gue. Oke, mungkin sekian aja pembahasan kita hari ini. Oke, mungkin langsung disimpulin aja nih Son. Menurut lo kesimpulannya gimana nih dari pembahasan kita di hari ini? Oke, kesimpulannya kalau dari gue sendiri ada 3 hal penting yang harus dipelajari jadi seorang web programmer. Yang pertama itu tadi belajar bahasa Inggris, GitHub. Terus website itu merupakan kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web atau yang biasa kita sebut www di internet. Selain sebagai sarana informasi, biasanya website itu fungsi lainnya itu juga sebagai media komunikasi, hiburan, dan transaksi. Nah, website itu ada beberapa jenis berdasarkan sifat, tujuan, dan bahasa pemrogramannya. Dan alur belajar buat jadi seorang web programmer itu kita harus tahu tentang front end, back end, dan full stack. Itu sih menurut gue kesimpulan buat pembahasan kita hari ini. Menurut lu gimana, Kis? Nah, kalau misalnya menurut gue nih ya, gue setuju banget nih sama apa yang udah disampaikan sama teman-teman kita sebelumnya. Kayak tadi udah disampaikan sama Nova dan Sidki untuk front end dan back end developer, terusnya itu yang diperlukan kayak misalnya nih untuk front end kita butuh yang namanya code editor, terus kita butuh namanya jQuery, terus kita juga untuk back end ya, contohnya kayak misalnya database kayak MySQL, terus PostgreSQL dan MongoDB. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh seorang programmer, seperti yang disampaikan oleh Noval tadi, kita tuh harus banget detail dan aware ya sama program yang lagi kita jalanin, kayak misalnya kurangnya tanda titik koma, kemudian tag pembuka dan tag penutup, karena itu tuh berpengaruh banget ke program yang sedang kita jalanin. Kemudian untuk tips-tips untuk menjadi seorang web programmer, gue juga setuju banget sama apa yang udah disampaikan sama Ojan. Kita tuh harus banget untuk terus ngasah skill, belajar bahasa pemrograman, terus kita juga harus terus belajar dan nyari-nyari pengalaman. Dan yang gak kalah penting itu kita juga bisa ikut komunitas-komunitas programmer supaya kita bisa terus nambah ilmu dan pengetahuan kita bisa bertambah. Itu aja sih dari gue. Oke, sekian aja pembahasan kita hari ini. Semoga yang nonton bisa nambahin skill-skill serta kemampuan buat menjadi seorang web programmer. Oke, sekian dulu ya pembahasan dari kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. See you dan sampai jumpa. Dadah semuanya. Yuk Kaki.
Oke. Gimana perasaan Anda setelah take video? Tanya gimana perasaannya setelah take video? Lumayan lega ya, satu Ah. selesai. Selanjutnya tinggal research dan lain-lain. Oke, gimana menurut Anda Ojan sebagai bapak yang punya kamera? Ya menurut saya alhamdulillah sudah selesai, jadi saya bisa tidur nanti malam. Oke, Sip. mantap.